Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyonika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam operasi Cipta Kondisi. Kapolda Kalimantan Timur meninjau kawasan industrial farming Polres Kutai Timur dalam bentuk dukungan Polda Kaltim terhadap program ketahanan pangan nasional. Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan kembali menggelar kegiatan Polantas Menyapa dalam rangka Jumat Berkah. Di informasi pertama pemirsa, berawal dari laporan masyarakat melalui layanan call center 110, Polsek Nguling, Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di wilayah Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pelaku berhasil diamankan petugas dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Berikut Aibda Malik melaporkan untuk Anda. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, Polsek Nguling bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara, berikut mengamankan terduga pelaku, juga barang bukti. Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan call center 110 yang langsung ditindaklanjuti oleh personel piket Polsek Nguling. Setelah menerima laporan, petugas segera menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan penanganan cepat, membantu korban, dan mengamankan situasi di lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka akibat serangan senjata tajam langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial RAR, warga Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan saat melakukan penganiayaan. Polsek Nguling mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan atau menjadi korban tindak pidana dan gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polsek Nguling, Polres Pasuruan Kota. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, personil Humas Polres Pasuruan Kota, melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kabupaten Pati. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik warga desa Mangunrekso, Kecamatan Tambakromo, hilang saat ditinggal pemiliknya melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Berikut informasinya untuk Anda. Sebuah motor Honda Beat milik seorang petani desa Mangunrekso, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, raib digondol pelaku curanmor saat ditinggal sholat subuh berjamaah. Peristiwa tersebut terjadi saat korban memarkirkan kendaraannya di halaman depan Masjid Baitur Rohim dalam kondisi stang terkunci. Usai melaksanakan sholat subuh, korban mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di lokasi parkir dan langsung menanyakan kepada jamaah lain. Bersama pengurus masjid, korban memeriksa rekaman CCTV dan terlihat seseorang membawa kabur kendaraan milik korban ke arah selatan. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Tambakromo segera melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan petunjuk untuk mengungkap pelaku. Polisi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan dan segera melapor ke 110 untuk melaporkan aksi pencurian atau kejahatan lainnya. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar di wilayah Karawaci, Kota Tangerang. Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap peredaran ganja dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar di wilayah Karawaci, Kota Tangerang. Polisi berhasil menyita lebih dari 1 kg ganja siap edar. Saat razia berlangsung, petugas mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang terlihat gugup dan berusaha menghindari pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah paket ganja siap edar yang disimpan di dalam tas lempang milik tersangka berinisial S. Berdasarkan hasil interogasi di lokasi, petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan tersangka di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Di lokasi tersebut, polisi kembali menemukan 1 paket besar ganja dengan berat lebih dari 1 kg, serta timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. Kepolisian mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Pekalongan kembali berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. 2 orang pria asal Banyumas dan Pemalang diringkus petugas saat diduga akan melakukan transaksi sabu di Kecamatan Seragi. Berikut informasinya untuk Anda. Satres Narkoba Polres Pekalongan mengamankan 2 pria terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di Dukuh Krandon, Desa Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas dengan penyelidikan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 tersangka berinisial FN dan RF yang masing-masing berasal dari Banyumas dan Pemalang. Saat penyergapan, petugas menemukan 2 paket sabu siap edar yang disembunyikan secara rapi di dalam bekas bungkus rokok. Selain sabu dengan berat bruto 9,51 gram, polisi juga menyita kertas papir, dompet, 2 unit telepon genggam, dan sepeda motor yang digunakan para tersangka. Setelah diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Pekalongan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan jaringan narkotika. Polres Pekalongan menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba dan tidak memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Sulawesi Tenggara, pemirsa, Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan 2 pengunjung yang terindikasi positif menggunakan narkotika. Berikut informasinya untuk Anda. Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari. Kegiatan ini dipimpin langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Amri Yudi Syamsualam. Razia menyasar 3 lokasi, yaitu The Princess Syahrini KTV, Bromo KTV dan Resto, serta Exodus Cafe. Petugas melakukan pemeriksaan identitas dan tes terhadap pengunjung maupun pekerja. Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan menemukan 2 orang yang terindikasi positif menggunakan narkotika. Keduanya langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Ditres Narkoba Polda Sultra menegaskan, razia akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah tempat hiburan malam menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Polda Sultra mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Kegiatan razia berlangsung aman dan lancar, dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sultra dalam menciptakan wilayah yang bebas dari peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.